Salam, Tuhan memberkati kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Saudara-saudari, dalam pekan suci ini, kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh merenungkannya, kita mempersiapkan diri kita untuk perayaan Trihari Suci, sambil kita mendengarkan, sambil kita merefleksikan kehidupan iman kita bersama sabda Tuhan yang terus-menerus kita dengar dalam hidup kita, firman yang memberikan kita kekuatan. Hari ini, kita semua akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 26, ayat 14 sampai 25. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid yang bernama Yudas Iskariot kepada imam. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepada supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulailah saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya pesan burung. Waktu hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan takdir. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid. Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakan." Demikianlah sabda. Pujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar Yesus memerintahkan para murid untuk mempersiapkan tempat perjamuan Paskah. Kita juga harus memahami Paskah Yahudi adalah Paskah di mana mereka mengenangkan akan kemenangan. Kemenangan Allah bagi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Sehingga mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Itulah Paskah mereka. Paskah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, tentu beda. Paskah Kristiani. Paskah Kristiani adalah pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Keluarnya manusia dari kegelapan kepada Tuhan. Itulah Paskah Kristiani. Dan Yesus sebagai orang Yahudi juga merayakan perayaan ini. Ya, perayaan ini yaitu perayaan Paskah atau mengenangkan kemenangan bangsa Israel atas Mesir. Dan kita melihat juga hari ini bagaimana Yesus mengisahkan tentang pengkhianatan muridnya Yudas Iskariot. Sekali lagi bahwa Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang bukan berasal dari Galilea. Ia bukan dari Galilea. Oleh karena itu, oleh karena dia bukan dari Galilea, ia memahami, ia mengetahui tentang kehidupan Yerusalem. Ya, tahu tentang orang-orang penting, imam yang kepala, pejabat-pejabat Yerusalem, dan ia sangat tahu. Ya, ia sangat mudah untuk bersosialisasi dekat dengan mereka. Sehingga hari ini kita mendengar dengan mudahnya ia datang untuk menanyakan berapa peraknya
berapa perak yang harus dibayar ya, supaya ia mampu menyerahkan Tuhan, yaitu 30 uang perak. Apa yang kita lihat di sini? Ketika harta menjadi tujuan hidup, maka di sana akan terjadi pengkhianatan. Orang tidak lagi melihat keluarga, orang tidak melihat teman. Harta, nafsu akan harta membuat mata hati orang tertutup. Orang tidak melihat lagi cinta. Orang tidak melihat kebaikan. Yang ada hanya kerakusan dan ketakutan. Dan yang berikut, bagaimana Yudas menilai Yesus begitu murahnya hanya dengan uang 30 perak. Yang bagaimana ia menilai keselamatan dan cinta Tuhan yang Tuhan berikan itu begitu murah. Kita juga sebagai orang beriman jangan menjadi orang murahan. Jangan kita mau dibayar oleh uang. Jangan mau kita dibayar oleh harta dunia untuk meninggalkan Tuhan Yesus, untuk meninggalkan gereja yang kudus, satu, Katolik, dan Apostel. Jangan kita berkhianat seperti Yudas sekarang. Jangan lagi ada Yudas zaman ini. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita, ya, siapa yang melakukan pengkhianatan ini? Apa kata Tuhan? Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan daripada ia menghancurkan hidup banyak orang, daripada ia menghancurkan hidupnya sendiri, daripada ia berkhianat. Sekali lagi, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang mutlak ketika kita sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita. Semoga saudara-saudari, ketika kita mau datang kepada Tuhan, datanglah dengan ketulusan. Kita tidak boleh mencari dari harta dunia, tapi carilah harta surgawi. Carilah Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala galanya. Maka Tuhan akan mengaruniakan segala-galanya. Tuhan memberkati kita, menjaga dan melindungi kita hari ini dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.